Selanjutnya kita akan kasih kesempatan untuk Bunda di sini yang mau nanya. Nah, Bunda di sebelah sana tuh boleh. Oke, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Arum. Saya single mom sudah 27 tahun. Dengan 2 putra laki-laki, Pak Ustadz. Sejak saya berusia 30, saya sudah bercerai hidup dengan suami saya. Kebetulan suami saya sudah berselingkuh dengan pacar SMA-nya. Pada saat itu saya berumur 30 dan itu saya masih bekerja, Pak Ustadz. Jadi saya menyikapinya dengan santai, enjoy. Dan saya pikir saya mampu untuk melewati ini semua. Walaupun pada saat itu saya masih habis melahirkan, Pak Ustadz. Anak saya yang nomor 2 baru berumur 2 bulan. Kemudian di persidangan saya diputuskan untuk bercerai. Sehari-hari saya sendirian dan mengikuti kajian-kajian. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana untuk membunuh rasa sepi ini? Dan Saya bagaimana? juga bingung jawabannya ini gimana. Sok dengerin dulu. Saya mencoba untuk membuka hati saya, Pak Ustadz. Pernah berarti? Ya. Oke. Jadi selama bertahun-tahun, Iya. jujur aja 27 tahun saya memang menutup dan pernah berjanji pada Allah kalau saya tidak akan menerima. Tiba-tiba saya membuka hati saya merasa bahwasanya sudah 27 tahun saya Nutup. single mom. Iya, sendiri. Menutup. Saya berkenalan lah dengan seseorang, Pak Ustadz. Kenalan di mana Ibu? Kenalanlah dengan seseorang. Kenalan lah di situ aja. Tiba-tiba aja pokoknya kenalan dapat Ketemu gitu. gitu ya? Ya. Ketemuan. Nemu di mana ibu orang itu? Jujur Pak Ustadz di Pak Ustadz. Oke. Di sosmed ya. Di sosmed. Selanjutnya Pak Ustadz, saya udah mulai membuka hati itu Pak Ustadz. Oke. Walaupun saya memang belum pernah ketemu Pak Ustadz. Belum pernah ketemu. Jadi hanya online gitu ya Bu ya? Ya Chatting betul. gitu. Ya. Tapi entah gimana hati saya itu merasa nyaman gitu Pak Ustadz. Nyaman. Nyambung gitu. Dan dia juga Jadi ibu belum sempat ketemu? belum Pak Oke. Ustadz. Oke lah jalan terus. Hati Chattingan biasa? Biasa Pak Oke. Ustadz. Kemudian karena memang beliaunya juga muslim. Oke. Dan selalu mengingatkan sholat, mengingatkan mengaji, mengingatkan yang lain-lainnya. Iya, Tapi iya. ujung-ujungnya Pak Ustadz, ujung-ujungnya saya di PHP-in Pak Ustadz. Allah. Oh ini teh ada sekarang namanya love scamming namanya. Love scamming. Love scamming. Ya. Jadi oke, izin. Kerugian apa selain waktu yang ibu korbankan untuk yang PHP-in ibu? Materi Pak Ustadz. Oke. Dia mohon izin, apa dia ngapain ibu dengan materi itu? Alasannya dia sakit Pak Ustadz, dirawat di rumah sakit. Dan dia single father dia. Jadi punya anak 1 kecil dan dia juga dia menjual kesedihan gitu. Ya betul. Oke. Terus Kemudian kan keluar rasa ibu saya ya, Iya. rasa keibuan saya Ya. keluar, saya kasihan. Lalu dia untuk membayar rumah sakitnya belum begitu. Ya Allah. Jadi saya akhirnya mengeluarkan itu Pak Ustadz. Tidak Wah. usah ya, untuk izin, membantu. berapa kalau di total kerugian ibu? Ya ada jutaan aja Pak Ustadz. Bunda sayang, Aa cuma mau bilang kesepian itu jawabannya bukan punya pasangan. Karena ada orang yang punya pasangan tapi terasa sepi. Ada kan? Artinya jawaban kesepian itu bukan nyariin orang. Gimana biar hati itu terasa penuh, terasa rame? Jawabannya hadirkan siapa? Allah. Yang tidak akan pergi meninggalkanmu siapa? Allah. Maka mohon maaf Bunda. Jika ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jika ingin meminta pertolongan, mintalah kepada Allah.
Jika hati ingin dibersamai dalam kebaikan, mintalah sama Allah. Maka mohon maaf ya, jangan mencari manusia lagi setelah kita disakiti oleh manusia. Dan AA ingin bilang sama Bunda, hati-hati jangan masuk ke lubang yang sama. Bunda teh meni ya Allah. AA teh aduh ya Allah. Ya Allah, udah Bunda. Menurut Aama ya, menurut Aama sekarang Bunda melangkah lagi dalam hidup. Jawaban sepi itu bukan mencari laki-laki lagi. Sok melangkah. Kalau kata Allah takdirnya jodoh ada, pasti ada. Betul gak? Apalagi mohon maaf, aduh ya Allah kenalan di sosmed. Belum pernah ketemu. Kok bisa transfer sama yang belum ketemu? Gak ngerti. Karena hampa, Iya. bisa luluh gitu. Daripada transfer ke yang gak jelas, mending transfer ke yang jelas. Dah, bismillah Bunda, semangati. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Yang selesai biarlah usai. Dan insya Allah Bunda gak akan merasa kehilangan. Insya Allah. Kalau Bunda masih merasa sepi ini bisa sembuh dengan orang baru, cari yang baik, di tempat yang baik, dengan cara yang baik. Tapi kalau Bunda merasa sendiri saja sudah cukup, menurut AA cukup dalam kesendirian sebagai jawaban atas kesepian Bunda. Insya Allah. Ketika raga ini menyerah, tuntun hati untuk berserah. Afwan, silakan. Iya Bunda. Ketika raga ingin menyerah, tuntun hati untuk berserah. Belajarlah untuk berserah kepada Allah atas semua yang Allah hadirkan kepada kita. Ridho dengan takdirnya, ikhlas beramal kepadanya. Buah dari amal itu istiqomah. Jadi kalau Bunda mau lebih kuat dalam berserah, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Selama Allah mengujimu, selama ujian itu jadi jalan untukmu mendekat kepada Allah, percayalah engkau masih bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah sampai kapan, Sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya, cari lingkungan yang baik bersamanya, dan tentunya berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan bisa menemukan nikmat berserah dalam setiap masalah yang Allah titipkan kepada kita. Insya Allah. Ya Allah, sering kami ingin menyerah dengan semua masalah yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, sering kami berputus asa atas semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami berserah ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami memohon petunjuk ya Allah. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan usaha, hanya dengan penerimaan ia perlahan mereda.
Maka biarkan hati belajar tenang sebab yang berserah akan menemukan damainya kelak. Insya Allah. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Pemirsa di rumah juga terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain episode. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.